had this secret. There's a darkness inside of me. It followed me here. And it's gonna keep coming for us. We share a certain history. This isn't like any other ghost face. What is this place? A shrine. We've got to lure him in. We execute him. Hello? Let's play a game. You know you're like the 10th guy to try this, right? It never works out for the dipshit in a mask. Maybe. But there's never been one like me, Gail. I'm something different. That's why I'm gonna shoot you in the head. You want me. So let's finish this. Guys? Sangat mencengangkan bukan? Ya, itu tadi adalah trailer audio Scream 6 ya, film Scream 6. Scream adalah salah satu film ya, film horor. Ada satu film horor yang paling menegangkan, mencengangkan, dan cerita yang tidak dapat diduga alurnya. Film ini directed by Matt Bettinel, Alpin, Taylor Gillett. Lalu Raten ditulis oleh James Vanderbilt, Guy Busick. Based on nih karakternya by Kevin Williamson dan diproduksi oleh William Shattuck, James Vanderbilt, Paul Neinstein. Dan bintangnya banyak ya, starringnya itu Melissa Barrera, Jasmine Savoy Brown, Jack Champion, Andy Chernishin, Masan Gooding, Liana Liberato, Dermot Mulroney, dan sinematografinya Brad Squeak, edited by Zay Prednich, musiknya by Brian Taylor Van Falconer. Production companies-nya ini Spyglass Media Group, Project X Entertainment, Radio Silence Productions, distribusi oleh Paramount Pictures ya, Paramount Pictures. Release date-nya 10 Maret 2023. Running time-nya 123 menit, berarti 123 itu 2 jaman ya. Wow, cukup mencengangkan, cukup lama untuk film horor. Jadi yang punya penyakit jantung hati-hati kalau mau nonton ini, bisa mati, kena stroke. Kenapa? Karena penuh adegan yang seram dan mengagetkan. Kejadian-kejadiannya, intrik-intriknya dibuat hampir 90% mengagetkan dan seram. Memegang belati, memegang pisau, dan rata-rata kalau dilihat itu mencerminkan kegelapan atau tempatnya gelap, seperti itu ya. Dan country-nya tentu saja United States, language-nya bahasanya English, dan budgetnya 35 miliar ya. 35 million dolar, berarti 35 juta dolar. Wow, amazing kan? Amazing pisan lah. Dan ceritanya tadi kita lanjut ya. Film ini menampilkan psikopat killer yang menunjukkan eksistensinya dengan pisau tajam dengan topeng ghost face yang ikonik. Jadi senjatanya tuh cuman pisau tajam ya. Sebenarnya senjata utamanya
cuma pisau tajam dengan topeng ya, topeng setan-setanan, istilahnya topeng setan-setanan. Dan film ini sukses besar di lapangan dunia perfilman ya, bahkan sudah sampai sequel ke-6 ya, ini yang ke-6. Hampir sama dengan cerita-cerita sebelumnya atau sequel sebelumnya. Scream 6 itu akan menghadirkan teror dari Ghostface killer atau wajah dari topeng wajah ya, pembunuhnya itu ya. Kalau misalnya dilihat sih ya serem sih. Pada sequel 5 kan para pemain itu udah diserang sampai hampir pada mau mati dan mempunyai trauma. Oleh karena itu Amber, Richie, dan kedua saudaranya tuh diserang Amber dan Richie ya. Dan akhirnya tuh mereka itu Samantha, Tara, Chad, dan Rindy memutuskan pindah ke New York, pindah tempat ya. Kenapa? Karena untuk menutupi rasa trauma dan kejadian yang mereka alami. Tetapi pada kenyataannya setelah mereka pindah ke New York, mereka bukannya tenang tapi malah kena juga seperti tadi yang ada soalnya ada seseorang yang mengikutiku selalu seperti ada di dalam dirinya gitu loh. Dengan intrik-intrik peristiwa Ghostface Killer mengancam dan membuat takut mereka, kayak tadi yang ada di kereta api dengan topeng Ghostface Killernya dengan tempat ramai kayak gitu. Seperti jadi itu karena di sana juga kan tempat Ghostface Killernya itu dijual bebas, jadi kayak seperti mainan gitu. Padahal mereka benar-benar pembunuh, bisa duduk di kereta yang penuh gitu loh. Jadi kayak istilahnya tuh pembunuh tapi nggak diketahui oleh yang lain, orang-orang lain di situ, karena di situ menampilkan banyak orang ya. Dan mereka tuh dengan duduk tenang, ada yang berdiri, ada yang duduk memakai topeng itu, dan mereka itu adalah pembunuh asli. Dan di sebuah swalayan yang cukup besar ya, Tara dan Samantha juga dikagetkan dengan kehadiran Ghostface-nya yang menghabisi banyak orang ya di swalayan juga kayak gitu. Dia langsung melihat beberapa orang dibunuh di depan matanya dan di belakangnya. Lalu mereka juga menyadari satu hal yang mengejutkan dari Gale adalah mereka menemukan suatu tempat khusus yang akan seakan-akan memproduksi Ghostface Killer. Memproduksi. Jadi itu mereka melihat seakan-akan tuh ada tempat latihan, tempat cara membunuh, tempat bagaimana mengikuti orang, tempat bagaimana mengancam orang, tempat bagaimana berlari dari sangkaan. Dan teror pun sampai membawa mereka ke tempat kereta bawah tanah. Nah ini bawah tanah, terus lanjut ke dari swalayan bawah tanah, dan bagaimana kelanjutannya harus ditonton karena ini adalah film the best, salah satu film horor yang bagus lah kalau menurut gua. Tapi jangan lupa ini tuh banyak isinya tuh banyak kagetnya, banyak dia tuh sutradara ini menciptakan alur cerita scan itu kagetan. Jadi kayak misalnya muncul tiba-tiba terus teriakan. Nah itu yang harus diwaspadai. Jadi kalau orang yang punya penyakit jantung, sebaiknya Anda jangan menonton ini karena bisa takut jantungan, bisa meninggal, bisa stroke. Dan untuk yang takutan, untuk anak kecil sih jangan menonton film ini karena takutnya nanti kebawa dalam mimpi atau bisa jadi kebawa ke dalam kenyataan. Oke, jangan lupa untuk di subscribe, share, like, dan komen. See you next time dalam review film. Dadah.